Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan semuanya. Baik, kali ini Zuhal Ahsan Aulia kembali menemani teman-teman dalam program Trivia Islam. Di mana ini adalah program yang akan mencerahkan teman-teman semuanya dengan berbagai fakta-fakta menarik tentang dunia Islam dan fakta-fakta yang insya Allah bisa meluruskan pemahaman teman-teman jika bagi teman-teman yang belum tahu. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sejumlah kesalahpahaman umat Islam tentang bangsa Arab. Nah, selama ini kan kita mengasumsikan bahwa bangsa Arab itu itu identik dengan agama Islam. Ketika kita ngomong bahasa Arab, kadang-kadang kan kita suka bercandain itu adalah disebut sebagai zikir. Makanya kadang-kadang kita ketika orang berbicara dalam bahasa Arab, kadang-kadang kita suka bilangnya amin. Begitu contohnya. Nah, tapi kita perlu ketahui bahwa sebenarnya sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa bangsa Arab, definisi Arab di zaman modern ini, dia adalah negara Arab yang terdiri dari 22 negara. Wah, banyak banget tuh kalau misalkan mau disebutkan. Jadi tidak hanya Arab Saudi ya teman-teman, ada banyak sekali negara-negara Arab seperti Qatar, Bahrain, kemudian kita tahu ada Palestina, Mesir, Yaman, Suriah, Irak, dan masih banyak lagi. Pokoknya jumlahnya itu ada 22. Nah, dengan jumlahnya banyak, nah, tapi pertanyaannya apakah semua orang Arab itu beragama Islam? Well, sebenarnya jadi begini, faktanya selama ini kan kita mengasumsikan bahwa Arab itu kan identik dengan agama Islam. Artinya ketika kita mengetahui identitas orang, orang yang kita temui adalah orang Arab, oh berarti dia Islam ini. Tapi ternyata tidak teman-teman, karena faktanya di negara Arab itu ada banyak sekali ajaran-ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat-masyarakat di sana. Nah, jadi begini teman-teman. Memang benar, Arab adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wasilah agama pamungkasnya yang diturunkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun dalam bahasa Arab, benar. Nabi Muhammad SAW berasal dari bangsa Arab, itu benar. Proses penyebaran agama Islam pertama kali dilakukan di tanah Arab, benar juga. Cuman meski begitu, interaksi Islam dengan bangsa lain itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dini, seperti adanya Eksodus pertama ke Habasyah atau yang sekarang kita sebut Ethiopia, kemudian surat seruan dakwah Islam yang dilayankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penguasa Imperium Romawi dan Persia, di mana hal itu menunjukkan bahwa Islam sebenarnya disiapkan untuk seluruh dunia, jadi bukan eksklusif untuk Arab. Nah, jadi jadi begini teman-teman, banyak itu dia yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang universal. Islam bukan milik bangsa Arab, tapi Islam adalah milik seluruh umat manusia. Jadi jadi begitu teman-teman. Nah, kesalahpahaman, kita akan bahas dulu kesalahpahaman mengenai umat Islam. Bahwa kesalahpahaman umat Islam adalah menganggap bangsa Arab itu sebagai Muslim. Meskipun mayoritas bangsa Arab adalah Muslim, namun faktanya banyak sekali yang bukan Muslim. Dalam pengertian dia tidak memeluk Islam sebagai agama resmi mereka. Seperti contohnya ada Arab Kristen yang merupakan kelompok non Muslim Arab yang paling dominan. Jadi di Arab itu ternyata juga ada teman-teman masyarakat Arab yang justru merupakan masyarakat dari negara-negara Arab ya, maksudnya yang memeluk agama Kristen. Jadi contohnya begini, umumnya mereka mengikuti tradisi gereja-gereja timur, seperti ada gereja Ortodoks Yunani, kemudian ada gereja Katolik Yunani, dan kemudian ada juga tuh yang mengikuti ajaran-ajaran dari aliran Protestanisme. Nah, selain itu ada juga nih ajaran masyarakat dari negara-negara Arab yang juga menjadi pengikut dari beberapa aliran gereja, seperti aliran gereja Kristen Maronit yang gimana ini kalau kalian mencari di internet, ini ajaran Maronit ini adalah ajaran yang paling banyak, ajaran Kristen yang kebanyakan pemeluknya berada di negara Libanon. Makanya di Libanon itu kalau misalkan teman-teman mencari, ada peraturan ada pembagian jabatan berdasarkan 4 agama, seperti contohnya seorang seperti presiden dari Libanon itu harus beragama Kristen Maronit. Kemudian
perdana menteri dari Libanon itu harus orang Sunni, atau kemudian ketua parlemen dari Libanon itu harus orang Syiah. Itu kira-kira contohnya teman-teman. Gambarannya seperti itu tentang kehidupan beragama di Libanon. Lalu ada lagi nih teman-teman, eh, yaitu sebuah aliran Kristen yang bernama Kristen Koptik, di mana aliran Kristen Koptik ini berpusat di Mesir. Nah, namanya juga, mungkin saya sudah jelaskan ya di episode sebelumnya, bahwa Koptik ini sebenarnya adalah artinya dalam bahasa Arab itu disebutnya Kipti, yang arti adalah penduduk asli Mesir. Lalu kemudian yang terakhir ada juga gereja Ortodoks Suriah yang berpusat di Suriah. Nah, tapi selain Kristen, ada juga ini komunitas-komunitas Arab yang mengikuti ajaran-ajaran seperti Yudaisme, Yahudi. Nah, cuman memang jumlah penganut ajaran Yahudi ini memang tidak begitu banyak jumlahnya sekarang, karena memang ada semacam anggapan bahwa aneh sekali jika orang Arab memeluk agama Yahudi. Kemudian ada juga ajaran-ajaran lainnya yang tersebar di negara Arab, seperti ajaran Druze, kemudian ajaran Bahai. Bahkan yang paling mengejutkan lagi teman-teman, ada banyak juga masyarakat Arab yang diketahui mengikuti ajaran ateisme dan juga agnostisisme. Yang ini artinya mereka sudah ada beberapa masyarakat yang terpengaruh oleh pemikiran Barat sehingga mereka menjadi ateis atau agnostik. Nah, sebagai Muslim pun sebenarnya bangsa Arab jauh dari kesan tunggal dan monolitik. Bahkan selain Arab Sunni yang merupakan populasi dominan, ada juga masyarakat di negara Arab yang menganut ajaran Syiah, teman-teman, seperti di Irak, kemudian di Saudi itu sendiri, di Libanon, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan di beberapa negara. Bahkan untuk negara seperti negara Irak dan Bahrain, Syiah ini ternyata menjadi agama mayoritas, menjadi agama yang paling banyak di pemeluknya di negara tersebut. Kemudian disusul oleh kalangan Arab Ibadi. Jadi Ibadi ini adalah aliran yang berpusat di negara Oman. Bahkan Ibadi sendiri sudah menjadi agama resmi yang dianut oleh masyarakat Oman, termasuk oleh keluarga Kesultanan Oman itu sendiri. Nah, karena sebagai sesama bangsa Arab, baik Muslim maupun non-Muslim, Arab itu muncul dari berbagai bahasa ya teman-teman. Kemudian ada juga banyak tradisi dan budaya yang sama, dan tentu banyak sekali varian dan keunikan lokal di antara bangsa Arab itu sendiri, baik karena faktor kesejarahan dan geokultural yang berlainan maupun akibat persinggungan dengan berbagai tradisi, budaya, dan masyarakat non-Arab. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa dari uraian di atas terkait dengan pemahaman kita tentang Arab, bahwa sebenarnya perlu kita ketahui bahwa Islam bukanlah agama milik negara Arab. Jadi Islam itu adalah agama milik semua umat manusia. Adapun tadi bangsa Arab itu hanyalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimulainya ajaran Islam yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW juga merupakan orang Arab, dan Al-Quran yang menjadi kitab pedoman kita hari ini merupakan bahasanya adalah bahasa Arab. Arab seperti itu teman-teman. Tetapi meskipun Arab masuk dalam identitas Islam, tetapi tidak berarti bahwa semua orang Arab yang kita temui, orang-orang dari 22 negara Arab itu bukan berarti semuanya Islam ya teman-teman. Karena faktanya masyarakat dari negara-negara Arab juga banyak memeluk ajaran-ajaran lain. Tadi seperti tidak kita sebutkan tadi, ada yang memeluk ajaran Syiah, kemudian ada yang memeluk ajaran Ibadi, kemudian bahkan ada juga yang memeluk ajaran Ahmadiyah teman-teman. Lalu di luar tadi kemudian kita perluas lagi, ada penganut ajaran Kristen seperti yang penganut ajaran Kristen Koptik di Mesir, contohnya Kristen Maronit di Libanon. Kemudian ada juga penganut ajaran gereja Assyria Timur yang ada di Irak. Kemudian ada juga teman-teman penganut ajaran Ortodoks yang juga tersebar di Palestina, Yordania, Suriah teman-teman. Bahkan ada juga ajaran-ajaran yang mungkin sangat lebih tidak familiar lagi di telinga kita, seperti ada ajarannya Druze, kemudian ajaran Bahai, kemudian ada ajaran Sabiah Mandaiyah.
Nah, ini mungkin teman-teman akan semakin bingung ya apa itu Sabi'ah Madaiyah. Teman-teman bisa membacanya di berbagai artikel ya teman-teman. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Zuhal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.